Halo sahabatnya, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Kamis Bisa, anak Indonesia pasti bisa. Nah teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang 3 kata-kata yang sering digunakan oleh anak muda. Ya, ini 3 kata-kata gaul yang digunakan oleh anak muda yang sering kali ini bisa berpotensi jadi toksik. Oke, itu apa aja? Selain satu ini. Nah, kalau kita bicara kata-kata teman-teman, ternyata kata-kata tuh mengandung kekuatan gitu ya, mengandung power. Jadi kalau kita berkata-kata itu hati-hati gitu ya, kita harus waspada. Karena ya kata-kata itu adalah doa, itu betul. Itu kita harus gunakan dengan bijaksana. Itu sangat betul sekali. Dan hari ini kelihatannya ada kata-kata gaul yang kelihatannya positif, ya kan, yang kelihatannya membangun. Tetapi seringkali ini berpotensi menjadi toksik dalam hidup kita. Nah, mungkin Anda penasaran, maksudnya Pak Vino itu apa? Jadi ada beberapa kata-kata ini yang terlihat, atau mungkin kalau kita sebutkan terkesan, ya terkesannya ini benar gitu ya, terkesannya ini membangun gitu, tapi ternyata malah bisa menjadi bumerang dalam hidup kita. Nah, itu apa aja? Yang pertama itu kata-kata passion. Nah, ini kata-kata passion ini maksudnya gimana Pak Vin? Passion itu kan apa ya? Semangat yang berapi-api, atau kalau kita bicara ini, wah kita ini bergairah sekali gitu kalau mengerjakan sesuatu kalau menggunakan passion. Nah, seringkali ini bisa jadi apa ya, batu sandungan buat kita juga kalau kita seringkali beralasan seperti ini, ya kan? Pak Vino, saya ini nggak bisa kerja di sini, ya kan? Saya nggak bisa bekerja, misalnya saya nggak bisa berjualan karena jualan itu bukan passion saya, Pak. Nah, ini seringkali jadi dalih ya teman-teman ya. Passion itu bisa jadi sebuah dalih yang berbahaya, yang membuat diri kita ini nggak bisa maju-maju, ya kan, menjadi satu alasan saja, bukan suatu pembenaran gitu ya. Bukan suatu yang benar gitu, malah menjadi pembenaran. Nah, ini yang kita harus waspada, kita harus sadar. Ini jangan-jangan kata-kata passion ini cuman sebagai tempat atau tembok dalam hidup kita supaya kita berlindung di balik kemalasan kita, di balik ketidakmauan belajaran kita. Jadi kita nggak mau belajar, kita ini males, kita ini ya sudahlah, yang penting adanya seperti ini, hidupnya seperti ini, ya sudah seperti ini, nggak mau belajar. Dan akhirnya ini menjadi kita di balik itu kita berlindung di balik kata-kata passion. Ini bukan passion saya, Pak, saya nggak bisa, Pak, karena bukan passion saya. Harusnya bekerja sesuai passion. Ada kata-kata motivator semua bicara kita harus bekerja sesuai passion kita, ya kan? Saya sangat setuju dengan kata-kata itu, asal kalau kita sudah melakukan terbaik yang kita bisa, kalau kita sudah betul-betul passion itu bukan tiba-tiba keluar passion Anda tahu sendiri passion Anda tiba-tiba, dan Anda bisa memperlihatkan passion Anda langsung gitu loh. Nggak ada. Passion itu ya dibangun, teman-teman. Menurut saya passion itu dibangun. Passion itu ada nyatanya, ada praktek nyatanya. Jadi ketika Anda sudah lakukan terbaik dan memang Anda belum bisa maksimal di situ, ya sudah, berarti memang betul-betul bukan passion Anda. Tapi kalau Anda belum melakukan terbaik, tapi Anda ngomong, bukan passion saya, Pak, ya saya nggak bisa jualan, Pak. Bullshit semuanya, teman-teman. Bullshit dengan kata-kata passion gitu ya. Karena Anda cuma alasan, Anda cuma males. Kalau Anda coba cari yang lain, misalnya ini passion saya, Pak, coba Anda kerjakan sungguh-sungguh apa enggak, Anda kerjakan bisa berhasil atau enggak, kita juga nggak tahu loh. Jangan-jangan apa yang mungkin Anda merasa itu passion Anda, jangan-jangan malah Anda tidak menjadi yang terbaik di bidang itu. Kita nggak tahu kalau kita nggak pernah berikan yang terbaik di sana. Jadi jangan menunggu passion dulu, ya kan, baru Anda melakukan sesuatu atau bekerja untuk itu gitu. Tapi Anda bekerja semaksimal mungkin, maka Anda akan melihat passion Anda di mana, Anda bisa tahu. Oke? Jadi jangan berlindung di balik kata-kata passion. Yang kedua, teman-teman, kata-kata yang sering digunakan oleh anak muda zaman now yang ternyata bisa berpotensi jadi toksik. Apa itu? Namanya cuan. Nah, ini cuan. Cuan ini ya ini dari kata-kata bahasa Hokkien gitu ya. Cuan itu untung atau profit gitu kan. Nah, seringkali kata-kata cuan ini jadi standar untuk bagaimana kita mengerjakan usaha kita atau apapun lah dalam hidup kita. Jangan-jangan standarnya itu semua cuan.
standarnya semua tuh ya untung gitu loh. Saya dapat apa? Bukan saya beri apa, saya memberikan apa, bukan, tapi saya dapat apa. Nah, jadi menurut saya ini bisa jadi toksik gitu dalam hidup kita, karena kita cuman lingkup hidup kita itu hanya berkutat dengan kata-kata cuan, dengan kata-kata untung. Kalau nggak untung ya ngapain saya ngerjain, kalau nggak untung ya ngapain saya ini, saya itu. Jadi Anda mungkin mau berteman pun Anda ya friend with benefit gitu ya, Anda pingin dapat untung apa gitu loh. Anda nggak pernah berpikir bahwa saya bisa beri apa gitu kan, nggak pernah. Anda cuan. Bahkan Anda menilai semuanya dari segi materi, Anda menilai segalanya sesuatu dari segi uang gitu loh. Nah, kan kalau nggak ada uangnya ngapain misalnya gitu. Nah dari sini ini bisa merusak, menurut saya ya, bisa merusak mental anak muda di Indonesia, ya kan? Karena kita bagaimana mau dapat untung, mau dapat cuan itu kan efek samping, bukan satu hal yang kita tiba-tiba dapatkan, itu efek samping. Tapi dari mana bisa terjadi seperti itu, bisa terjadi cuan, ya kan? Pasti ada banyak hal, value kita, nilai hidup kita. Dan nilai hidup kita pun nggak cuman dinilai dari berdasarkan cuan atau materi saja, ya kan? Hidup ini saya sering ngomong kan, sukses itu beda sama kaya. Kalau orang yang kaya itu belum tentu sukses, orang sukses pasti kaya, itu sudah pasti. Nah, sedangkan kalau kita cuma berpikir cuan, berarti Anda cuma berpikir untuk menjadi kaya. Itu dalam hidup ini sangat banyak sekali aspek-aspek kehidupan yang lain yang kita harus bangun, teman-teman, yang memang kita harus penuhi gitu loh, kalau kita ingin jadi orang yang sukses. Nah, pertanyaan saya satu, Anda ingin cuma jadi orang kaya atau sukses? Itu pilihan Anda. Anda cuma ingin jadi orang kaya, ya sudah, ya nggak apa-apa, nggak ada salahnya juga, itu pilihan Anda gitu kan. Anda cuma ingin dapat uang yang banyak, ya Anda nggak peduli kesehatan lah, Anda nggak peduli keluarga Anda lah, Anda nggak peduli spiritual Anda lah, Anda nggak peduli kerohanian Anda nggak peduli mungkin pertemanan Anda. Yang penting semuanya diukur dari segi uang, itu pilihan Anda masing-masing. Tapi kalau saya pribadi gitu, Anda tanya ke saya ingin hidup yang holistik gitu, yang ingin hidup yang bisa seimbang dalam hidup ini, ya kan? Bukan cuma sekedar bicarain materi, uang, ya kan? Tapi bicarain tentang bagaimana kita punya hidup ini yang utuh, hidup ini yang penuh, ada kepenuhan dalam hati kita, bersyukur, ya kan? Bisa belajar untuk bagaimana mempunyai keluarga yang baik, mempunyai keluarga yang harmonis, menjadi orang yang bijaksana, berkembang dirinya. Nah itu kan semua nggak bisa diukur pakai uang. Ada kata-kata bagus sekali, ya kan? Kalau segala sesuatu yang masih bisa dibeli pakai uang itu masih murah, teman. Contoh, rumah yang harganya 50M masih bisa dibeli pakai uang kan? Nah itu masih murah. Tapi kalau sesuatu yang nggak bisa dibeli pakai uang, itu yang nilainya value-nya itu sangat luar biasa, sangat tinggi, ya kan? Itu sangat tinggi sekali. Contohnya apa? Harmonis, keluarga yang harmonis, badan yang sehat. Anda mau bayar berapapun, kalau sudah sakit itu nggak bisa, ya kan? Memang bisa membantu, tapi kalau namanya sudah sakit, ya mau keluar berapa uang pun, ya menjadi sehat itu kan butuh dibangun. Mungkin pola makan Anda, pola tidur Anda, pola istirahat Anda, itu kan dibangun bukan pakai uang, itu dibangun pakai kehidupan Anda sehari-hari. Lalu keluarga yang harmonis, misalnya keluarganya udah berantakan nih, keluarganya udah saling bertengkar, ya kan? Kalau Anda bayar berapapun 1M untuk semuanya bisa lebih harmonis, nggak bisa. Itu kan perlu dibangun berdasarkan orang per orangnya, gitu kan? Tuh butuh usaha, butuh waktu, butuh tenaga kita. Nggak semuanya dinilai pakai uang aja. Nah itu banyak hal yang kita harus pahami, teman-teman. Kalau kita cuma berpikir cuan, karena sekarang anak muda ini mungkin berpikir bahwa ya yang penting itu sekarang dapat untung berapa gitu kan, saya bisnis itu pokoknya yang penting cuan gitu kan. Apalagi sekarang banyak sekali platform bisnis yang mengajarkan cuanisasi, cuan ya kan. Ya sudahlah, itu pilihan ada masing-masing. Tapi bagaimana kita punya hidup yang lebih bermakna, itu jauh lebih berharga. Oke? Yang terakhir, teman-teman, ini kata-kata yang paling sering saya dengar juga di akhir-akhir ini, dan menurut saya ini juga bisa berpotensi jadi toksik, ya kan, yaitu namanya self healing. Self healing ini berbicara tentang apa sih? Healing itu kan menyembuhkan, ya kan. Sedikit-sedikit anak-anak zaman sekarang gitu ya, anak-anak muda zaman sekarang, dikit-dikit self healing, sedikit-sedikit healing yuk, kita liburan yuk. Kerjanya nggak ada, healingnya banyak gitu loh. Kerjanya 0, healingnya 100. Nah itu saya paling jengkel lihat anak muda yang wah pokoknya pergi terus, ya kan, pokoknya healing terus.
kerjanya katanya wah banyak pak, saya tuh pusing, saya tuh stres ini, padahal kerjanya nggak ada gitu. Nah tapi menjadi satu alasan, wah pak, saya sudah kerja, jangan sekarang saya butuh healing, saya butuh belanja yang banyak, saya butuh liburan yang lama, saya butuh ini dan itu. Nah nggak ada kata-kata namanya bertahan di tengah kesulitan, ya berjuang, atau mungkin kita sebutnya atau endurance, ya, atau perseverance itu apa ya, ketekunan, ada ketekunan di situ, ya kan. Nanti healingnya tuh nanti, jangan cepat-cepat, nanti kita bertahan dulu di tengah kesulitan. Nah mental seperti ini harus dilatih, jangan sedikit-sedikit kita ini cengeng, dikit-dikit ini wah capek, pusing, dikit-dikit healing. Nah kita harus berpikir sekarang, berpikir bahwa kalau mau sukses, ya kan, kita harus punya daya tahan, ya, punya daya tahan yang kuat, punya endurance yang kuat, punya perseverance yang hebat luar biasa, sehingga kita ini nggak tahan banting, nggak cuman dikit-dikit healing. Dan healing ini bisa jadi toksik buat kita teman-teman, karena kita ini suatu saat kalau kita diterpa masalah yang lebih besar lagi, kita ini gampang sekali menyerah, kita gampang sekali untuk berkata healing dulu yuk, ya kan. Pertandingan belum selesai tapi Anda udah ngomong healing, gimana mau menang? Sama dalam perlombaan, Anda belum apa-apa udah istirahat dulu ya, betul, jam istirahatnya belum sekarang saatnya. Nah coba kita belajar untuk bisa fight, bertahan di tengah kesulitan, ya kan, bertahan di tengah badai, maka itu kan membentuk Anda jadi kuat, jangan dikit-dikit healing. Oke? Itu aja mungkin sharing dari saya teman-teman, semoga ini bermanfaat. Kalau suka video ini, share ke teman-teman Anda, berikan komentar yang positif, dan jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, dan selalu salam hebat luar biasa.